Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Salma dengan NIM 2002150. Saya dari kelompok 13, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari sesi 138. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok dengan materi bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab dalam mengelola data pendidikan. Yang pertama, pengertian pemrograman Python. Pemrograman Python termasuk ke dalam kategori high level program language. Artinya, bahasa pemrograman Python dapat dengan mudah untuk dibaca dan dituliskan oleh manusia. Selain karena bahasanya yang mudah diaplikasikan, kegunaan Python juga dinilai bersifat extendable atau dapat berkembang. Python diaplikasikan dalam berbagai bentuk mulai dari web, desktop, hingga analisis data. Sejalan dengan kemudahan dan kesederhanaan yang dimiliki bahasa Python, beberapa perusahaan sudah menerapkan bahasa pemrograman Python ini. Google Colab adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan juga menjalankan kode Python secara langsung di browser tanpa perlu menginstal atau apapun di komputer. Google Colab dapat digunakan untuk mengelola data pendidikan dengan memanfaatkan library Python yang tersedia. Poin B, keunggulan Python dalam mengelola data. Yang pertama, mudah dipelajari. Python memiliki sintaksis yang mudah dibaca dan intuitif, sehingga pemula bisa mempelajarinya dengan cepat. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Python memiliki dokumentasi yang lengkap dan juga banyak sumber daya online untuk membantu proses pembelajaran, seperti tutorial, forum, dan juga komunitas. Yang ketiga, keterbacaan tinggi. Kode Python mudah untuk berkolaborasi dengan analisis lain, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan teknis lainnya yang dipelihara. Selanjutnya, kegunaan Python yang keempat, library yang luas. Python memiliki banyak library yang mendukung berbagai tugas, seperti library pandas untuk membaca data dari berbagai sumber dan library request untuk mengakses data dari API web. Yang kelima, visualisasi data. Python dapat membuat visualisasi data secara menarik dengan menerapkan warna-warna yang berbeda pada setiap elemen data. Python juga dapat digunakan untuk berbagai macam proyek, mulai dari perkembangan aplikasi sampai dengan analisis data. Selanjutnya, poin C, fungsi dan kegunaan dari Python. Yang pertama, skrip dan automasi. Python digunakan secara luas untuk membuat skrip dan juga otomatisasi tugas-tugas yang berulang. Dengan menggunakan Python, kita dapat menulis skrip yang menjalankan serangkaian instruksi untuk melakukan tugas tertentu seperti mengelola data, menjalankan perintah sesuai dan juga banyak lagi. Yang kedua, pengembangan web. Python juga digunakan dalam pengembangan web. Kerangka kerja Word populer seperti Django dan Flash dibangun untuk menggunakan Python. Python menyediakan pustaka yang kaya dan manipulasi URL, mengelola sisi penggunaan, dan berinteraksi dengan database, membuat menjadi pilihan yang populer dalam mengelola perkembangan web. Yang ketiga, analisis data. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dalam analisis data. Python disiapkan alat yang kuat untuk mengelola dan menganalisis data. Yang keempat, kecerdasan buatan. Python mempunyai barang yang signifikan dalam perkembangan kecerdasan buatan yang memungkinkan perkembangan untuk membuat dan melatih model kecerdasan buatan, seperti jaringan saraf tiruan untuk tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan juga prediksi data. Kegunaan Python yang kelima yaitu pengembangan aplikasi desktop. Python dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop yang lintas platform. Pengembangan juga terdapat untuk membuat dan terbuka penggunaan yang menarik dan fungsional dengan menggunakan Python. Poin yang selanjutnya yaitu penggunaan Google Colab dalam pengelolaan data pendidikan. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terkenal dengan kemudahan sintaksis dan kemampuannya dalam pengelolaan data.
Python memiliki beberapa pustaka yang sering digunakan dalam manajemen data pendidikan. Di antaranya yang pertama Pandas, digunakan untuk mengelola data tabular seperti spreadsheet. Yang kedua, NumPy, memfasilitasi operasi numerik yang cepat dan efisien. Yang ketiga, Matplotlib dan Seaborn, pustaka visualisasi data untuk memetakan data secara grafis. Yang keempat, Scikit-learn, pustaka untuk machine learning yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Poin yang E, tantangan dalam menggunakan Google Colab untuk pengelolaan data pendidikan. Pertama, batasan daya komputasi. Versi gratis Google Colab memiliki batasan waktu, penggunaan, dan sumber daya komputasi yang tersedia, seperti CPU, GPU, dan juga TPU. Ini bisa menjadi masalah ketika bekerja dengan database yang sangat besar. Yang kedua, konektivitas internet. Karena Google Colab berbasis cloud, kinerja platform sangat tergantung pada koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, penyimpanan data. Colab tidak memiliki penyimpanan permanen untuk file. Oleh karena itu, pengguna harus menghubungkannya ke dalam cloud seperti Google Drive atau menyimpan hasil analisis secara lokal. Baiklah, sekian yang presentasi yang dapat saya lakukan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.